Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH dimanapun Anda berada sebangsa dan setanah air, kita akan membahas pasal 303 KUHP baru, dan saat ini channel SHMH pada video yang ke-132. Akan saya sampaikan bunyi pasal 303 KUHP baru. Ayat 1, setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1. Ini langsung saya sampaikan penjelasannya. Setiap orang berarti siapa saja membuat gaduh bisa macam-macam, mukuli panci, kuang kuang, atau memukuli tiang listrik, kuang, atau malah menyalakan musik yang keras itu kan, musik koplo itu yang keras itu kan, di dekat tempat untuk menjalankan ibadah dan waktu sedang ada ibadah di tempat ibadah itu. Terserah ibadah agama apa, yang jelas di dekat tempat ibadah membuat gaduh. Ini dipidana dengan pidana paling banyak kategori 1. Nah, yang menjadi persoalan adalah di sini adalah di dekat. Di dekat ini tidak ada ketentuan berapa meter sih jaraknya ini kan? Berapa meter? 10 meter dekat, 5 meter dekat, 15 meter dekat. Tapi pertanyaannya 500 meter tetapi menggunakan sound system yang tuanya itu atau salonnya itu diarahkan ke tempat ibadah itu, padahal sedang ini kan gaduh juga, padahal jaraknya 500 meter. Sehingga ini relatif di dekat, sehingga asal suara atau kegaduhan itu bisa membuat gaduh di tempat ibadah menjadi tidak khusyuk, menjadi tidak tenang, menjadi tidak nyaman karena ada perbuatan-perbuatan itu, maka sudah masuk, sehingga jaraknya ini relatif, tidak hanya 5 meter, 10 meter, 15 meter. Maka bagus juga ini untuk ayat 1 ini tidak menentukan jaraknya. Yang penting ada kata-kata di dekat. Dan di dekat itu berarti relatif. Karena makna dari pasal ini adalah membuat gaduh di sebuah tempat ibadah yang pada saat itu ada atau sedang berlangsung peribadatan. Dendanya paling banyak kategori 1. Ayat 2, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan agama atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, ini adalah orang yang melakukan kekerasan, melempari batu, mukuli atau mendorong-dorong, atau mobil yang lagi pada lewat dipalang dengan kayu atau didorong untuk berbalik arah, atau ancaman kekerasan, ngomong kalau kamu ke pertemuan ibadah itu, pertemuan agama itu, saya keroyok rame-rame. Nah, ini kan tujuannya mengganggu. Mengganggu itu berarti supaya terganggu, ya terlaksana tapi terganggu, tidak konsen, mengganggu. Kemudian merintangi, tujuannya dari kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi. Jadi orang-orang yang mau datang ke pertemuan agama itu, ke pertemuan kepercayaan itu, pertemuan kepercayaan adalah pertemuan keagamaan ini, yang maksudnya adalah kegiatan selain ibadah yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan. Jadi pertemuan keagamaan ini adalah bukan ibadah. Kalau nanti yang ibadah ada di ayat 3. Ini pertemuan keagamaan namun
selain ibadah. Apa itu bentuk? Bisa jadi lagi membahas apa, atau sedang ya semacam ada pertemuan-pertemuan ya yang intinya internal agama itu sedang perlu dibicarakan terkait dengan keagamaannya. Saya tidak bisa detail menyebutkan untuk contoh-contohnya, saya bukan termasuk ahli agama. Saya ulangi lagi, merintangi atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan. Sedang ada pertemuan tentang keagamaan atau tentang kepercayaan, didatangi dan dibubarkan, diusir. Oh, bubar, pakai kayu, pakai bambu, pakai batu. Akhirnya bubar pertemuan itu. Jadi di ini unsurnya adalah kekerasan, ancaman kekerasan, mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan agama atau kepercayaan yang sedang dilakukan. Nah, ini pidananya lebih tinggi dari yang ayat 1. Pidana ini adalah paling lama 2 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 3. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang dimaksud dalam ayat 2 pasal 303 ayat 2 ini adalah pertemuan keagamaan atau kepercayaan. Sehingga pertemuan yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan itu namun di luar ibadah. Nah, untuk ayat 3 pasal 303 inilah yang terkait dengan sedang melaksanakan ibadah. Bunyinya ayat 3 ini, setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, ini orang yang sedang beribadah. Kalau agama Islam ya sedang sholat maghrib misalnya. Kalau agama Kristen ya atau Katolik sedang ada misa di gereja, di kapel atau di pepantan sedang ada misa. Kemudian kalau yang Hindu atau yang Hindu Buddha ada yang lagi di pura atau di wihara. Yang Konghucu ya ada di kelenteng, itu misalnya seperti itu. Tapi sedang melaksanakan ibadahnya. Nah, ini dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengganggu atau dirintangi atau justru malah dibubarkan. Dengan kekerasan itu tadi dibubarkan, dipaksa datangi rame-rame, pakai pentungan, pakai kayu, dipukuli, dikeroyok, dilempar batu, akhirnya bubarlah pelaksanaan ibadah itu. Ini yang dimaksud di dalam pasal 303 ayat 3 KUHP baru. Atau upacara keagamaan. Oh, banyak ini upacara keagamaan. Termasuk prosesi pemakaman jenazah itu termasuk upacara keagamaan. Kenapa? Karena kan pelaksanaannya juga berdasarkan keyakinan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan banyak lagi lah contoh-contoh upacara keagamaan agama yang ada di Indonesia. Sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan, namun untuk contoh-contohnya tetap banyak karena saya bukan ahli teologi. Kalau hukum pidana atau ilmu hukum lainnya ya sedikit menguasai. Namun kalau teologi saya juga harus membatasi, jangan sampai nanti saya salah berbicara. Ini ancaman pidananya tinggi, yaitu 5 tahun. Atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 ini adalah 200. Ini pasal 303 KUHP baru yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa SHMH yang saya banggakan, yang saya muliakan, dan yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan, mohon dimaafkan dan berikan kritik saran yang membangun. Berikan dukungan pula, subscribe channel SHMH dan nyalakan tanda notifikasi karena masih banyak video yang akan diupload oleh SHMH Sinau Hukum Melek Hukum terkait KUHP baru.
Tonton setiap video dari awal sampai akhir, dan dari semua video channel SHMH dari video pertama sampai video yang terakhir nanti, agar kita semua bisa paham tentang KUHP baru. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.